Baik, selamat sore teman-teman. Selamat bertemu kembali di channel DCTV. Hari ini masih di tema yang sama, masih dengan Bang Parbelak. Tema kali ini kita masih membicarakan tentang Jokowi. Ya, namun saat ini beda. Setelah Jokowi, siapa lagi yang akan dibicarakan oleh orang-orang yang membenci Jokowi? Tidak jauh lagi, yaitulah ke anaknya. Oke, seperti apa videonya? Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyikapi dengan baik, ya, baik dan yang selamat menyaksikan. Tahu nggak kalian? Kalau di Republik ini ada dua orang anak muda yang keberadaannya sangat dibenci oleh generasi tua. Generasi yang lahir tahun 50 atau 60. Siapakah mereka? Kebetulan mereka kakak adik. Dan kebetulan mereka anak presiden. Siapakah mereka? Siapa lagi kalau bukan Kaisang dan Gibran Raka Buming Raka? Kenapa mereka dibenci? Yang satu dibenci karena pesawat jet pribadi, yang satu lagi dibenci karena Fufu Fafa. Mereka itu paling dibully sekarang, paling dibenci, ya kan? Tapi tahu ndak kalian, ya, sebetulnya, ya, ini kalau ingin menenggelamkan mereka, bukan begitu caranya. Mereka itu ingat, yang pertama mereka itu orang muda, ya. Orang muda cara menanggapi masalah itu beda dengan orang tua. Kalau orang tua menanggapi masalah, ya, menanggapi fitnah, menanggapi tudingan, itu langsung pakai emosi, langsung mengeluarkan kata-kata diplomatis, kan begitu. Kalau anak muda beda. Kebetulan anak muda ini agak keras kepala ini sedikit. Ya, kalau belum terpancing, nggak akan mungkin bikin klarifikasi. Pasti, Pak. Coba lihat, masalah pesawat jet pribadi, ya. Mulai dari hari pertama sampai hari 10 nggak ada bersuara. Begitu juga Fufu Fafa. Mulai hari pertama sampai hari 10 nggak ada bersuara. Karena begini, bagi anak muda, ya, kalau bagi orang tua itu yang harus diselesaikan. Dan juga masalah itu adalah sesuatu yang harus dihadapi. Itu kalau orang tua. Kalau anak muda beda, bos. Bagi anak muda, apalagi seperti seorang Raka Buming Raka dan juga Gibran, dan juga Kaisang, ya, masalah itu dijadikan mainan. Mereka jadikan mainan. Apalagi generasi mereka ini generasi, maaf, yang tidak takut sama yang tidak takut sama gertakan orang tua, enggak. Karena apa? Bagi mereka, ya, masalah ini adalah sesuatu yang memacu adrenalin. Sebetulnya gampang aja kan. Masalah Kaisang contohnya, masalah pesawat pribadi, ya, bisa saja hari pertama keluar muncul pemberitaan itu, langsung aja kasih klarifikasi, kan begitu, gampang kan, ya kan. Begitu juga masalah Fufu Fafa. Gibran maunya apalagi dia seorang wapres contohnya, ya, demi menjaga keutuhan nama baiknya, harusnya dia langsung kasih klarifikasi. Tapi ini beda, bos. Makanya aku bilang, mereka akan mencoba menggunakan masalah itu untuk memacu adrenalin mereka. Makanya salah ketika kalian menyerang dengan cara-cara yang konvensional, itu udah nggak masuk sama anak-anak muda. Nggak masuk, ku bilang sama kalian, ya. Coba lihatlah itu, kan? Udah dipermainkan. Masalah Mahfud MD kemarin itu teriak-teriak kor-kor masalah masalah pesawat jet pribadi, didiamkan dulu. Karena apa? Kaisang melihat dulu, biar muncul ke permukaan siapa-siapa pejabat yang ketahuan pejabat pesawat pribadi. Ujungnya kelihatan kan,
beberapa hari setelah Kaisang di apa namanya dibully, diserang, keluar video Mahfud MD juga naik pesawat pribadi. Keluar juga ada video Ganjar naik pesawat pribadi, Puan Maharani, Megawati, termasuk juga Anies Baswedan. Anies juga akhirnya apa? Akhirnya apa? Dari yang awalnya Mahfud MD katakan paksa itu KPK untuk memanggil Kaisang, akhirnya apa? Mahfud MD sendiri katakan apa? Rakyat tidak bisa memaksa KPK untuk memanggil yang namanya Kaisang. Itu anak muda, bro. Ingat, di belakang mereka juga punya konsultan politik. Ya, mantap. Ya, ini mereka bukan cuma asal anak muda. Yang satu pengusaha, yang satu wakil presiden. Kalian kira sama cara menanggapi masalah mereka dengan orang itu? Enggak beda, ya kan? Makanya gue bilang kalian orang-orang tua perlu belajar banyak dulu dari kami orang-orang muda ini. Karena bagi kalian masalah adalah sesuatu yang bikin pusing kepala, tapi bagi kami masalah itu yang bikin encer kepala. Aduh, beda kali, Bang. Minum dulu, Bang. Ya, itu Minum dia. Dulu, ya, yang pertama Kaisang. Ya, kita mulai dari Kaisang dulu. Kaisang itu bukan cuma anak muda biasa. Dia itu gitu-gitu. Dia itu ketua umum PSI. Ya, kita satu-satu dulu masalah pesawat jet pribadi. Yang namanya ketua umum beda dengan ketua RT, beda dengan ketua Karang Taruna, beda kelas. Sedangkan ketua Karang Taruna minjam mobil Pak Lurah, ya, untuk ngantar mamanya ke rumah sakit, bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Lalu mau dibilang itu gratifikasi? Gratifikasi dari Bapak Lurah kepada Karang Taruna, sehingga ketika Karang Taruna mencairkan proposal dari kelurahan, Bapak Lurah bisa dapat bagian. Itu kan berbicara berarti ada hubungan dekat dengan dari dari kepala Karang Taruna dengan Bapak Lurah, kan begitu ya. Begitu juga yang namanya Kaisang, ya, kelasnya beda, udah bukan mobil untuk rumah sakit lagi, udah bukan pinjam ambulans lagi. Kalau sudah ketua umum itu yang dipinjamkan sama dia itu, ya kalau nggak mobil Alphard, jet pribadi. Begitu ya, contohnya ya kan, ditelepon dulu ya kan, aduh libur besok ini bos, kata si Kaisang sebagai ketua umum PSI contohnya. Oh, datanglah misalnya contohnya rekanan dia, ya, katakanlah rekanan bisnis ataupun juga teman main, teman nobar, atau teman mabar, kan begitu ya kan. Kenapa bro? Kata si pengusaha ini, iya suntuk kali aku bah, katanya begitu kan. Gampang itu kalau suntuk kau jalan-jalan kau ke vilaku, ada vilamu rupanya, ya ada lah, sepele kau. Oh iyalah, tapi ndak usah lah, makasih banyak lah. Sekarang begini, kalau nggak kau terima tawaranku berarti ndak teman kita. Cemana mau nolaknya itu? Ya kan? Begitu juga contohnya masalah pesawat pribadi ini. Mana tahu, ini kan bahasaku ya kan. Aduh, istriku ini perlu refreshing kayaknya nih bos, juga mau belanja perlengkapan baby. Wah, di mana rupanya istri kali mau belanja? Kebetulan istriku sedang sedang mengurus pendidikan di luar negeri, katanya gitu kan. Oh, di mana? Di ini, kan begitu. Udahlah, gampang lah itu, pesawatku aja pakai. Gak apa-apa itu bro, gak apa-apa, aman, katanya. Gak usah lah bro, aku lebih bagus pakai pesawat komersil aja. Gak enak kau ini bah, ya, berarti kau selama ini gak nganggap aku kawan. Kalau kau nganggap aku kawan, terimalah, udahlah, pakailah, aman itu gitu. Itu permainan ya, untuk kelas-kelas atas gitu, bukan mobil ambulans lagi. Yes. Itu kita menyederhanakan ya, kita dramatisir dulu. Begitu juga masalah Fufu Fafa. Ya, sekarang begini,
alangkah bodohnya ketika seorang yang bernama Gibran Raka Buming Raka, ketika dia naik ya menjadi wali kota Solo, kalau tidak salah dia naik itu di tahun 2021 atau 2022 ya. Jadi kan bodoh sekali kalau seorang wali kota, kalau memang dia punya masa lalu kelam dengan jari jemarinya, ya dia pernah bikin akun yang betul-betul menyerang Bapak Prabowo, ya, tapi itu tidak dihapus, itu bodoh. Ya, karena apa? Logikanya. Karena jauh hari sebelum dia wali kota, itu Bapak Prabowo sudah menjadi Menteri Pertahanan. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, dikatakan katanya yang namanya Gibran itu dia itu pernah menjelek-jelekan SBY. Sekarang begini, ini testimoni dan juga ini real, bahwasanya seorang Gibran Raka Buming Raka di Instagram atau di Twitter itu aku kurang tahu ya, satu-satunya orang ya, satu-satunya pejabat, satu-satunya anak pejabat yang di follow oleh Gibran Raka Buming Raka itu Edi Baskoro atau panggilannya Ibas. Kenapa? Karena dia itu ngefans berat sama yang namanya Ibas. Apakah mungkin ketika kita ngefans sama anaknya kita jelek-jelekkan bapaknya? Nggak logis kan? Makanya aku bilang Dokter Tipa, Rocky Gerung, Refli Harun dan juga itu Ferdinand Utahayan, yang kalian sampaikan itu narasi menyesatkan. Yang kalian ya ada di kalian itu yang pertama ya, kalian itu sebagai pencipta narasi menyesatkan, pencipta hoax ya, pencipta berita bohong. Dan satu lagi golongan kalian itu golongan yang meneruskan hoax itu. Gitu. Jadi sama aja bohong kalian dua. Gitu loh ya. Jadi nggak nyambung lah, nggak nyambung ya. Jadi kalau bisa dikatakan apa namanya, nggak logis lah ya. Jadi yang pertama bukti tidak ada, yang kedua sampai sekarang pun juga yang punya akun juga belum diketemukan. Sudahlah Dokter Tipa, kalau ada memang uangmu, lakukan yang namanya digital forensik, udah ya. Tapi kalau misalnya sudah seperti itu, sudah ketahuan, kau jangan lari, langsung serahkan dirimu kepada yang berwajib ya. Karena kau salah satunya orang yang memprovokasi bahwasannya Fufu Fafa itu milik Gibran Raka Buming Raka. Ngerti kau? Ya, jadi gampang sekali sebetulnya menjebloskan orang ini ke dalam penjara. Cuman masalahnya sekarang begini, kenapa seorang Gibran yang wakil presiden itu memilih lebih banyak diam daripada berkomentar? Yang pertama, ya, dia tidak ingin salah di dalam membuat sebuah statement, ya. Itu dia yang pertama, ya, karena gimana pun juga dia harus jaga semuanya itu. Sampai kapan? Sampai hari pelantikan. Itu yang pertama. Baru yang kedua. Yang kedua, dia perlu menjaga dirinya untuk tidak terpancing emosi. Karena apa? Ketika seseorang sudah terpancing emosi, biasanya mereka itu akan melakukan hal-hal bodoh. Ya, melakukan hal-hal bodoh seperti ini, melakukan hal bodoh ini seperti mengata-ngatai presiden sebagai bajingan tolol. Itu bodoh. Ya, itu bodoh. Menuding presiden memiliki ijazah palsu, itu bodoh. Ijazah terus. Mengatakan bahwasanya Bapak Presiden kita Joko Widodo itu dia beragama Katolik, itu bodoh. Jadi akan terpancing melakukan hal-hal bodoh, gitu loh ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, jadi yang namanya Gibran Raka Buming Raka dan juga Kaisang ini, mereka harus jaga image mereka sebagai seorang ketua umum dan juga sebagai seorang sebagai seorang wakil presiden. Makanya banyak pihak ya itu yang selalu mendesak Kaisang dan juga Gibran Raka Buming Raka mengeluarkan statement. Karena apa? Di situ mereka akan menunjukkan bahwasannya yang namanya Kaisang dan juga Gibran itu tunduk kepada dikte mereka. Jadi kenapa Kaisang dan juga Gibran Raka Buming Raka bersikap untuk diam dulu
Kalau sudah tepat waktunya baru kasih klarifikasi. Karena apa? Mereka ingin menunjukkan bahwasanya mereka itu harus berada di atas musuh-musuh politik mereka. Gitu loh. Ya, itu baru anak muda jempolan. Ya, jangan mau diatur-atur orang tua. Kalau orang tua yang benar, yang baik, yang beres otaknya, baru ikuti setiap kata-katanya, ya. Tapi kalau orang tua model-model yang rusak, orang tua busuk, orang tua bodoh, orang tua nggak punya adat, Kiai, profesor Kiai, IKN itu mangkrak, kerak. Padahal partainya sendiri yang mangkrak. Itu yang mau didengarkan. Nah, nggak sempat dan sangai. Itu dia. Jadi makanya aku bilang sama kalian, ya kalau namanya Gibran dan Kaisang ini udahlah ya. Pokoknya ini pandai kali memainkan emosi orang. Karena mereka itu juga seorang pengusaha. Yang namanya pengusaha itu ya mempunyai mempunyai insting yang berbeda dengan orang pada umumnya, ya kan? Jadi kalau orang pengusaha itu dia bisa melihat mana lawan, mana kawan. Dia bisa melihat mana yang peluang, mana yang akan membawa ke jurang. Itu dia, ya. Ya, jadi coba lihat aja contoh. Ada seseorang, ya, seorang bisa katakanlah seorang tokoh agama, ya. Aku nggak perlu sebutkan siapa namanya, tapi dia ini adalah salah seorang pentolan bahkan pemimpin dari sebuah ormas agama yang menamakan dirinya Front yang organisasinya sudah dilarang, berarti sudah ilegal, ya. Dia katakan begini, ketika saya jumpa sama Bapak Prabowo, saya katakan sama dia, udah nggak usah diangkat si Kaisang, siapa namanya si Gibran, yang namanya Gibran wakil presiden nggak usah dilantik. Ya, karena apa? Karena dia itu tidak lahir dari apresiasi dari aspirasi masyarakat. Karena dia itu bukanlah pemimpin yang dikehendaki masyarakat. Pak Tua, ku bilang sama kau ya, yang pertama, Gibran itu sudah sudah terpilih secara konstitusi. Mau bilang apa kau? Kalau ngomong kayak gitu sebelum pendaftaran, jangan setelah jadi orangnya gitu kau ngomong lapet. Aku gak sebut nama ya, lapet. Ya, setelah itu apa? Baru yang kedua, ya. Yang kedua itu, yang namanya Gibran itu punya efek besar terhadap pemenangan Prabowo Gibran. Gibran yang nggak tahu mindset lagi. Ingat ya, Prabowo kemungkinan tidak menang kalau tidak ada Gibran efek. Itu yang kedua, ingat. Sudah. Yang ketiga, kau harus tahu bahwasanya yang mengendorse Prabowo itu bapaknya si Gibran. Ngerti kau? Kalapa. Kau ngomong agama tapi lebih banyaknya kau ngomongin politik daripada agama. Model-model kayak gini ya, yang suka memecah belah bangsa, yang suka menebarkan kebencian, yang suka mengadu domba, itu jangan didengarkan. Betul. Ya, tapi aku yakin masyarakat Indonesia ini sudah tutup kuping sama manusia kayak gitu. Makanya nggak laku. Walaupun Bapak Prabowo kemarin itu juga sempat menjumpai dia. Udahlah, formalitas aja itu. Kasihan. Tapi aku yakin Bapak Prabowo ya nggak akan pernah lah ya, cuman meredam aja, sifatnya meredam, ya kan? Karena apa? Ya. Minum bang. Batu aku gara-gara sekampret itu. Aku nggak sebut nama. Si lapetnya gue bilang, si kampretnya gue bilang. Sabar bang, sabar. Tadi masih bang. Ya, si kalapanya gue bilang. Ya, jangan jangan dengarkan yang kayak gitu tuh, ya. Itu yang ketiga. Ya, baru yang keempat. Mau tidak melantik yang namanya Gibran. Ngomong apa kau, mimpi kau? Bullshit tuh, omong kosong itu. Gak ada sejarahnya wakil presiden ya
yang sudah terpilih tiba-tiba nggak dilantik. Dari banyak diisukan juga itu. Pemikiran loak, dodo motong. Itu dia. Kualat opung barbelak mana kualat ini? Batu biasanya ini. Kecuali kalau aku ngomongin dia langsung batu berdarah, baru kualat namanya. Itu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan dua anak muda yang saat ini punya stempel keras kepala, yaitu Gibran dan juga Kaesang. Tapi keras kepala dalam mempertahankan sesuatu yang benar. Terus itu lagi ya, Deddy Sitorus ya kan, itu mengatakan bahwasanya kenapa kemarin bapaknya itu mencitrakan sebuah kesederhanaan, tapi anaknya tiba-tiba hedon naik pesawat jet pribadi. Gak ada masalah kalau memang halal uangnya, tapi secara etika kan sudah gak etis, sudah menyalahi etika. Sekarang begini ya, Deddy Sitorus, kau bilang kau itu partai wong cilik, kau itu berarti wakilnya wakil wong cilik. Tetapi kenapa kebanyakan dari setiap viti-vitimu itu kau bikin di mobil Alphard, di mobil Innova dong, atau di mobil Avanza, mobil sejuta umat, atau di pematang sawah gitu contohnya, biar lebih merakyat. Iya, di tepi pantai yang banyak nelayannya, biar lebih merakyat. Naik Alphard itu nggak hedon ya. Aduh, iya ya. Iya, nggak hedon itu. Mobil Alphard itu murah. Barunya itu nyampe 3 miliar lah, murah itu, murah. Murah itu, murah. Ya kan? Mobil Alphard. Makanya ya, sebelum kita menuding orang, kita lihat dulu diri kita. Ngaca bro, ngaca. Ya kan? Itu dia, kau bilang orang hedon, kau nggak hedon rupanya. Kalau masalah hedon itu kan semua itu ada levelnya. Bagi orang yang jalan kaki, naik sepeda itu mewah. Bagi orang yang terbiasa dan mampu beli sepeda, naik motor itu mewah. Bagi orang yang naik motor, ya, orang yang naik mobil Ayla itu mewah. Bagi orang naik Ayla, melihat orang naik Kijang Innova itu mewah. Orang naik biasa naik Kijang Innova, mampunya beli Innova, ngelihat orang naik naik Lamborghini itu mewah. Orang naik Lamborghini melihat orang punya jet pribadi itu mewah. Jadi ini intinya apa? Relatif. Jangan kau bilang hedon. Gitu loh, ya kan? Kalau kau bilang sama si Kaesang hedon itu wajar, relatif. Tapi jangan salahkan juga ketika ada orang naik sepeda bilang kau hedon, karena relatif. Ku tanya dulu sama kau balik, itu mobilmu halal nggak? Ya kalau halal jangan marah. Begitu juga dia itu, ya kan, dipinjamkan pesawat pribadi. Itu cara halal atau cara haram? Perlu dulu kau belajar bahwasanya gratifikasi itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang melanggar hukum, ada yang tidak melanggar hukum. Gitu ya. Ya, jadi bijaklah dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan gitu ya. Jadi nikmati kalian lah suasana di mana kalian itu menyerang-nyerang Joko Widodo dan keluarganya. Karena apa? Ya, sudah satu tradisi atau kebiasaan, orang yang diserang itu biasanya namanya makin naik. Ya. Orang yang dibully itu biasanya namanya akan naik. Orang mendapatkan cacian, hinaan, fitnahan itu namanya akan naik. Ya, itulah namanya manajemen konflik. Dari mana aku belajar? Dari Fritz Salorboy. Iya, baru apa kami? Satu komal kami semalam. Oke, nah udahlah ya. Apalagi kayak Deddy Sitorus, Adian Apitupulu, Masinton, Ripka Siptaning,
Waktu Jokowi di tengah-tengah mereka masih gandengan tangan orang itu, jangankan komentari anaknya, komentari bapaknya nggak berani. Sekarang karena nggak sur dia lihat bapaknya, anaknya lah kena kampungan. Tapi nggak apa-apa lah. Itu menunjukkan bahwasanya Kaisang itu memiliki kualitas seorang ketua umum. Dan juga Gibran itu memiliki kualitas seorang wakil presiden. Oke? Oke lah dulu ya. Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.